Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan membahas secara lengkap program pengolah kata atau Excel, di mana kita akan membahas beberapa tema, khususnya yang pertama ada operasi baris, kolom, dan format. Yang kedua ada operasi matematika dan statistika. Yang ketiga ada fungsi string, date, dan time. Dan yang keempat ada fungsi if, ada if and, if or. Juga yang kelima ada fungsi baca tabel menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang baris dan kolom. Nah, untuk baris dan kolom mungkin kita di awal kita akan mempelajari dulu tentang program-program pengolah angka. Ada beberapa program pengolah angka, mungkin yang familiar adalah Excel. MS Excel itu adalah bawaan dari Microsoft Office. Kalau dulu under DOS itu bisa menggunakan Lotus 123. Kalau yang sekarang ada juga yang Open Office kalkulator, ya, itu biasanya di internet yang bersifat open source, gratis. Nah, ini biasanya di warnet itu yang menggunakan Open Office, bukan MS Office tapi Open Office. Juga ada juga yang Star Office Calc gitu ya. Itu adalah beberapa program pengolah angka, sama dengan Excel tapi berbeda versi ya. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk beberapa mengenal perintah-perintah. Di antaranya ada perintah baris dan kolom. Ini adalah menyisipkan baris. Ada beberapa langkah, sebenarnya kita coba 2 langkah. Misalkan kita coba, saya punya sebuah data seperti ini. Nah, yang di sini saya ginikan. Nah, contohnya adalah misalkan suatu ketika ternyata di antara angka 10 sama 20 ini ada angka, harusnya ada angka 15. Maka kita bisa melakukan langkah yang ini, menyisipkan sebuah baris. Kita coba, langkahnya adalah pada menu Home, Insert, habis itu dipilih Insert Sheet Row. Nah, kita klik di baris yang kedua, kita kan ingin antara 10 sampai 20 ini, berarti kita klik di angka 20-nya. Pada menu Home, kita pilih ini, Insert, terus dipilih yang Insert Sheet Row. Nah, maka satu baris full akan ditambahkan dari kiri sampai kanan. Nah, cara yang lain adalah ada ini, yaitu dengan cara klik kanan, terus Insert, terus kita pilih Entire Row. Nah, kita coba antara 20 sama 30, misalkan ada 25 gitu. Maka klik kanan, Insert, Entire Row. Nah, kita cobakan 25. Kita coba lagi cara cepat yang tadi, yang ini cara yang kedua, klik kanan, Insert, Entire Row. Nah, kita buat 35. Itu adalah cara untuk menyisipkan sebuah baris, yang ini tadi ya. Yang berikutnya adalah cara untuk menyisipkan kolom, itu yang ini. Misalkan di antara angka 10 sama 100, ini mungkin harusnya ada 150 misalkan. Maka caranya adalah pada menu Home, kita pilih Insert, terus kita pilih Insert Sheet Column. Kita coba, ini menu Home sudah, kita pilih Insert yang ini, terus Insert Sheet Column. Maka akan satu kolom full disiapi baris kolom kosong, gitu ya. Kita ketikkan di sini. Nah, cara yang kedua adalah bisa dengan cara klik kanan, terus pilih Insert, terus Enter Column. Kita coba, misalkan di antara ini ada lagi angka lagi, misalkan 75 gitu nanti. Nah, maka kita klik kanan di sininya, klik kanannya di sini, terus Insert, terus Enter Column, terus oke. Nah, kita pilih 75. Nah, ini adalah cara untuk menyisipkan kolom. Nah, selanjutnya kita coba, kita juga bisa menyisipkan sebuah kotak, satu kotak sel saja boleh.
Caranya adalah insert plus insert sheet cell. Nah, kita coba. Nah, di sini kita pilihnya adalah tetap di menu home, terus kita pilih insert, terus insert cell. Nah, kita bisa pilih kalau dia mau dia geser ke kanan, maka pilih shift cell right ke kanan, tapi kalau ke bawah pilih shift cell down. Saya pilih yang shift cell down, kita coba oke. Maka dia ada satu kotak saja turun ke bawah. Kalau tadi satu baris dari kiri ke kanan, tapi kalau ini satu kotak ini saja. Ya, cara yang berikutnya kita coba klik kanan insert cell. Nah, ini kita lihat untuk menghapus caranya adalah klik kanan insert. Nah, sama ya, shift cell down. Kita buka, dia turun ke bawah. Nah, ini adalah cara menyisipkan ya. Suatu saat misalkan mau ditambahkan, mau dikurangi, misalkan gitu bisa ya. Nah, gitu. Nah, selain kita menyisipkan, kita juga bisa menghapus. Coba saya balik, yaitu kita mencoba dari menghapus kotak dulu ya. Nah, tadi misalkan yang ini mau saya hapus. Nah, caranya adalah seperti ini. Pada menu home diklik delete, terus delete cell. Ini home, terus kita pilih delete yang ini, terus delete cell kita pilih. Nah, ini kita bisa, kalau tadi shift cell left dia ke kiri, tapi kalau yang kedua adalah shift cell up, naik ke atas. Saya pilih yang up. Kita oke, maka dia naik, hilang tadi ya. Demikian juga misalkan kotak yang ini, kotak angka 7 ini mau saya hilangi. Cara yang kedua misalkan dengan cara klik kanan delete, terus shift cell up lagi boleh. Klik kanan delete, shift cell up, oke. Nah, maka hilang satu kotak. Berikutnya lagi kita juga bisa menghapus kolom. Caranya adalah pada menu home klik delete, terus delete sheet kolom. Kita coba yang ini. Caranya pada menu home tetap, terus kita pilih delete sheet kolom. Ini saya klik, otomatis angka kolom yang 75 tadi hilang. Cara yang kedua boleh dicoba, klik kanan delete entire kolom. Caranya ada di sini. Klik kanan delete entire kolom. Oke. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menghapus baris. Nah, bersama angkanya, yaitu pada menu home klik delete entire row. Misalkan saya mau menghapus yang ini, maka atau yang ini, nah, klik delete di sini, delete sheet row baris, hilang. Cara yang kedua bisa dicoba juga, klik kanan delete entire row, sama klik kanan di sini delete entire row, itu oke. Nah, hilang. Saya kembalikan lagi, ini juga saya hapus, klik kanan delete entire row. Nah, kembali seperti awal. Itu adalah cara untuk menyisipkan baris dan kolom. Baik, berikutnya ada ini format ya, beberapa menu format. Nah, kita coba yang ini adalah mengatur lebar kolom. Ini banyak kolom ya, ini yang dinamakan kolom. Kalau misalkan mau merubah satu persatu, maka sebenarnya cukup dengan misalkan untuk merubah satu persatu ini cukup diginikan aja ya. Jadi mouse ini diarahkan di antara abjad kolom ini di sini sampai mouse yang tadinya plus putih besar berubah menjadi garis, terus anak panah ke kiri dan ke kanan. Ini silakan diklik, tahan, geser, di drag gitu. Nah, otomatis dia bisa dilebarkan, dikecilkan. Tapi kalau misalkan banyak, misalkan contoh ini maka caranya adalah blok kolom kayak gini, kan kolom yang di blok. Terus kita pilih di menu home, terus dipilih menu format, kolom width lebar. Nah, misalkan saya coba agak kecil, misalkan 5, terus saya oke. Nah, maka besarnya sama. Kita coba lagi tadi ya, caranya adalah di blok seperti ini, tergantung berapa banyak pengeblokannya. Terus format kolom width. Nah, ini diganti misalkan 8, maka dia akan membesar ya. Nah, demikian juga untuk mengatur tinggi baris. Kalau untuk tinggi baris, misalkan tinggi barisnya itu cuman
sedikit, misalkan cuman satu, nah, maka kita bisa mouse kita diarahkan ke sini di antara angka ini, nah sampai mouse yang tadinya putih besar plus putih besar berubah menjadi anak panah ke atas dan ke bawah, klik tahan geser. Nah itu untuk mengatur tinggi baris satu persatu. Kalau ingin banyak, maka caranya ini, blok baris kayak gini, blok kayak gini. Habis itu di menu home terus pilih format row, home, format, kita pilih row height. Nah, nih row height. Nah misalkan kita coba 25, oke, maka dia akan membesar dan besarnya sama ke 4 ini. Kita coba lagi, ada menu home, row height, kita coba misalkan 15. Nah dia mengecil lagi. Itu ya, itu adalah beberapa format untuk kolom dan baris. Sekarang ada format bold text. Bold text itu yang mana? Bold text itu yang ini. Nah, misalkan suatu saat mengetikkan tulisan nama siswa. Nah, kita ingin besarnya ini sebesar kolomnya, besarnya ini, cuman pengennya namanya di atas, siswanya di bawah, maka kita klik ini, bold text, memutus teks. Nah, otomatis kita besarkan dikit. Nah, itu yang ini. Terus kalau misalkan yang lain, yang ini ada merge and center. Nah, misalkan kita tulisan daftar isi, daftar hadir. Nah, kita pengen dia besarnya seperti ini, maka kita blok aja seperti ini, terus diklik yang ini, merge and center, ting, otomatis. Orientation ini untuk apa? Orientation itu untuk membuat tulisan miring ya. Misalkan ada keterangan L, P, kita bisa membuat miring. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Nah, misalkan LP nya mau miring kayak gini, sah. Atau mau sudut terserah mau berapa derajat, angkanya ada di sini, mau 45, mau berapa. Nah, miring. Nah, itu pakai yang menu orientation yang ini tadi ya. Berikutnya di Excel itu biasanya ada garis-garis. Nah, kalau mau print saat ini, kalau di print ini kan tidak garis-garisnya tidak ada. Untuk membuatnya, nah itu ada di sini. Nah, kita bisa klik border terus dipilih yang all border, semua garis, semua border. Nah, kalau ingin tepinya agak lebih tebal, maka ya bisa ditambah dengan cara lebih tebal. Tambah lagi sini, maka hasilnya lebih tebal seperti ini. Ini adalah untuk all border. Berikutnya lagi kita coba format cell. Format cell ini ada 2 angka belakang koma, maksudnya seperti ini. Kalau versi yang biasa itu kan 1000 gini. Nah, format yang ini kita bisa membuat 2 angka di belakang koma secara otomatis dengan cara diklik ini, koma ini, tombol ini. Kita klik coba. Otomatis kalau saya ngetikkan angka 1000 saja, harusnya kalau di enter dia muncul 2 angka belakang koma. Nah, kalau belum muncul maka diklik yang ini, 1, 2. Nah, maaf kurang lebar. Kita coba lagi, ini koma, misalkan saya buat 2. Nah, 2 angka di belakang koma sudah. Saya coba angka 5000. Nah, ini saya hanya 5000. Kalau saya enter muncul 2 di angka di belakang koma otomatis. Saya ulang, 5000. Nah, muncul 2 angka di belakang koma ya. Yang berikutnya ini ada coba membuat tulisan RP otomatis. Nah, ini agak panjang langkahnya. Bisa di sini, boleh diklik di sini terus kita pilih accounting. Nah, terus di sininya dipilih RP Indonesia. Nah, ada cara lain, bisa klik kanan ini boleh. Tapi kalau di sini sudah ada, kita coba 1000. Maka tulisan RP Indonesia nya muncul secara otomatis. Saya nggak ngetik tulisan RP kan tadi. Nah, kita besarkan dikit, kita coba 5000. Ini saya ganti, generalnya ganti accounting, terus ininya RP Indonesia, sudah 5000. Nah, RP-nya muncul secara otomatis. Kalau diketik secara manual secara huruf RP
P secara di keyboard, maka nanti dia tidak bisa ditotal, nggak bisa dioperasikan matematika. Makanya harus diatur formatnya seperti ini. Tadi pilih yang accounting, ya, atau currency juga boleh, mata uang. Nah, tapi mungkin kalau ingin cepat accounting. Ini berikutnya adalah membuat persen otomatis. Misalkan saya buat 10%, nah maka saya tinggal ngeklik, nah gitu ya. Atau saya klik persennya dulu, saya coba 50. Nah itu, saya hapus saja 10. Nah, jadi diklik persennya dulu, habis itu ditulis angkanya. Baik, sekarang kita coba yang berikutnya adalah membuat bulan otomatis. Saya akan mencoba mengetikkan tulisan tanggal 1 bulan 2 tahun 2020. Ini formatnya saat ini seperti ini. Dia masih format ini kita bisa rubah dia menjadi, ini saya blok seperti yang panjang, short date, atau dipilih yang ini. Nah ini ada di date, kita bisa pilih dia yang ini, jadi oke. Maka untuk bulan 2 dia berubah menjadi tulisan Februari. Kita coba lagi, saya pilih short date atau langsung ke sini number. Nah ini saya pilih yang ini, kita oke. Saya ketikkan tanggal 2 garis miring 5 terus tahun 2001 misalkan. Maka saya tidak usah ngetikkan bulan Mei, tulisan Mei muncul secara otomatis karena saya ngetikkan bulan 5. Itu yang dimaksud. Dan yang terakhir kita membuat format yang biasa, artinya misalkan suatu saat saya hanya ingin benar-benar angka 1000 seperti ini aja tanpa ada RP nya, maka sebenarnya kita itu pilihannya adalah general ini. Kita coba, saya coba yang ini, saya kembalikan ke general. Nah dia akan kembali ke 1000 lagi. Nah saya kembalikan aja biar ini untuk yang pertama ya. Jadi informasi baris dan kolom untuk yang pertama. Untuk daftar isi yang kedua, pokok bahasan yang kedua, kita sekarang membahas tentang operasi matematika. Nah, operasi matematika seperti kita ketahui bahwa ini jumlah itu menggunakan plus, kalau kurang menggunakan tanda min, kalau kali itu kita tidak bisa menggunakan tanda X seperti di matematika, tapi kita menggunakan tanda bintang. Di keyboard itu di atasnya angka 8 ya. Terus kalau bagi kita tidak bisa menggunakan tanda titik 2, tapi tanda garis miring. Pangkat menggunakan tanda topi. Nah, sekarang kita akan mencoba mencobanya dengan cara, misalkan saya punya sebuah data seperti ini, saya buatkan dulu. Ini perumpamaan yang mudah, nah saya misalkan ini untuk format jumlah ya. Nah ini kita bisa, misalkan saya di sini contohnya 10 ditambah 100, maka ini dengan cara untuk metode, ada dua metode diketik langsung. Nah, angkanya itu kita bisa dengan cara jumlah sama dengan 10 ditambah 100, maka diawali dulu sama dengan, terus 10 diketikkan, terus ditambah 100, itu di enter, maka munculnya adalah hasilnya 110. Nah kita coba juga untuk yang kurang sama ya, jadi misalkan sama dengan, kita coba 20 dikurangi 200, maka 20 saya ketikkan dikurangi 200, maka hasilnya min ya. Nah kali juga seperti itu, misalkan 30 dikali 300, maka hasilnya sama dengan 30 dikali 300. Bagi juga seperti itu, kita coba dibalik ya, 400 dibagi 40, maka sama dengan 400 dibagi 40.
Untuk pangkat kita coba misalkan 50 di pangkat 2 gitu. Sama dengan 50 pangkat 2 gitu. Topi 2. Nah, nulisnya seperti ini. Nah, yang lebih seperti itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalkan suatu saat, misalkan contoh ya, 25 dikali 3 misalkan dibagi 2 misalkan. Nah, ini selama Anda menggunakannya benar, plus, minus, bintang, pernya benar, maka otomatis dia bisa menjalankannya. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Ini yang metode diketik ya. Jadi semua angkanya diketikkan secara manual. Sekarang metode yang kedua itu metode diklik. Saya menyebutnya seperti itu karena angka-angkanya itu sudah kita ketikkan dulu di sebuah salah satu sel kayak gini. Terus yang berikutnya nanti akan kita klik rumusnya itu. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kita sekarang penjumlahan, angkanya agak berbeda dengan yang tadi. Kita coba di penjumlahan sama dengan ini diklik. Ya, jadi angka ini saya pengennya 10 ditambah 100. Maka angka yang pertama 10 saya klik. Kalau udah saya tambah, terus yang kedua, angka yang kedua ini diklik. Di enter. Hasilnya sama ya dengan yang ini tadi. Cuman kalau di selnya itu ini berubah menjadi alamat sel. Ya, ini kan G9 H9. G9 sama H9. Tapi kalau yang tadi ini berupa angka. Yang ini itu kelebihannya kalau misalkan ini saya ganti, maka nanti kalau saya enter hasilnya akan berubah. Nah, otomatis berubah. Itu kelebihannya yang metode klik. Mungkin di pembukuan akuntansi dan lain-lain sering memakai yang ini. Karena angkanya yang ini sudah pernah kita ketikkan. Nah, tinggal ngeklik aja sama dengan, saya coba lagi, sama dengan 20-nya saya klik, ditambah yang ini diklik, di enter. Kita coba operasi deret untuk mempercepat pekerjaan. Operasi deret itu adalah untuk mengcopy rumus. Kita taruh di bawah seperti ini. Nah, di pojok ini udah ada rumusnya ya. Kita klik, kita taruh di sini. Yang tadinya mouse-nya plus putih besar sampai ke pojok, sampai berubah menjadi plus hitam kecil. Kita klik tahan geser, di-drag, klik tahan geser. Ini operasi deret. Nah, seperti ini. Ini untuk mempercepat ya. Jadi kalau misalkan rumusnya satu tapi datanya banyak, bisa jadi deret. Klik tahan geser. Itu operasi deret. Baik, sekarang yang berikutnya adalah kurang. Nah, sama ya, kita coba sama dengan misalkan saya coba 10 dikurangi 100, maka 10 min ini ya, terus diklik. Saya ulang lagi, sama dengan 20-nya saya klik, min 200-nya diklik. Jadi kayak itu untuk kurang. Berikutnya untuk kali, kita coba. Ini sama dengan ini diklik, bintang 100-nya diklik. Lagi sama dengan 20 di bintang, diklik. Bisa kita deret lagi. Nah, selanjutnya adalah kali bagi. Untuk bagi kita coba dibalik, sama dengan misalkan 100 saya bagi ini saya bagi berarti per, terus baru ini diklik lagi, sama dengan 200 diklik, per 20 diklik. Deret bisa ini ya. Terus yang berikutnya pangkat. Untuk pangkat biar nggak terlalu banyak, saya pangkatkan 2 aja ya, pangkat 2 gitu. Maka caranya adalah sama dengan misalkan 10 saya klik, terus topi 2. Nah, ini saya keret. Sekali lagi, ini kalau misalkan saya rubah menjadi misalkan 25, maka otomatis juga berubah semuanya deretan ini, karena nominal yang ada di dalamnya berubah. Saya kembalikan lagi. Baik, ada 2 metode di dalam operasi matematika, bisa diklik dan juga bisa diketik ya. Baik, sekarang yang berikutnya kita akan mencoba menjumlah atau mentotal.
untuk menjumlah rumusnya adalah pakai sum. Kita coba dari deretan ini, angkanya adalah sama dengan sum. Kita ketikkan gitu, sum buka kurung terus di blok, terus tutup kurung, enter. Ini adalah jumlah dari ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi kalau misalkan rumusnya banyak, datanya banyak, jangan menggunakan metode diklik seperti yang ini lama, tapi menggunakan sum. Itu kalau datanya nggak loncat-loncat ya, berurutan seperti ini. Kita coba lagi, sama dengan sum buka kurung ini di blok, kita geser, tutup kurung, enter. Ini di deret boleh, atau cara cepat itu ada di sini, auto sum, klik, nah kita blok aja, tutup kurung, enter. Coba lagi, auto sum, klik, di blok kayak gini, enter. Atau di deret juga boleh kalau rumusnya sama dan pengelompokannya. Nah, ini yang di blok yang ini, M dan M, gitu ya. Baik, sekarang yang berikutnya adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata rumusnya adalah average. Saya tulis dulu di sini. Saya tulis dulu di ini, saya tampilkan lagi average. Makanya adalah sama dengan average, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Lagi sama dengan average. Sama dengan langsung klik sini boleh, diklik, terus di blok, tutup kurung, enter. Biar cepat, deret aja. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, misalkan nilai siswa tertinggi atau gaji karyawan terbesar, itu jika kita menggunakan rumus max dari kata maksimum bahasa Inggris, sama dengan max, kurung, blok, kurung, enter. Kita coba lagi, sama dengan max, kurung, enter. Kalau sudah dideret, ya. Untuk nilai terendah adalah min, sama dengan min, kurung, di blok, tutup kurung, terkecilnya adalah 10. Saya ulang, sama dengan min, kurung, deret boleh. Nah, mencari banyak data, berapakah jumlah datanya, count. Nah, saya coba sama dengan count, pakai T, kurung, count, di blok, langsung enter, langsung boleh. 5, karena ada jumlahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deret. Kalau sebuah huruf kayak nama, misalkan contoh, misalkan ada nama siswa, nah ini kita menggunakan datanya adalah ini yang huruf kaunta, sama dengan kaunta, buka kurung, di blok. Jadi siswa yang belum hadir misalkan, nah maka ya bisa dengan cara kaunta. Atau berapa jumlah yang I nggak masuk, berapa yang A, itu maka menggunakan rumus kaunta. Baik, berikutnya adalah tadi operasi matematika sudah. Nah, sekarang pengolahan ketiga itu adalah fungsi string, ya, date dan time. Fungsi teks sebenarnya fungsi teks itu adalah kumpulan fungsi perintah yang digunakan untuk mengolah data berupa teks atau string. Ada beberapa fungsi string itu, ada left, mid, right, gitu ya, upper, lower gitu. Kita coba ini untuk yang pertama dulu, left, mid, dan right. Nah, ini. Nah, misalkan ada sebuah tema plat motor seperti ini, maka rumusnya adalah sama dengan left kayak gini ya. Left, buka kurung, alamat sel yang diklik,
yang dituju, koma jumlah teks yang mau ditampilkan. Kita coba, berarti sama dengan left itu artinya kan kiri ya, kita menampilkan karakter paling kiri. Ini kita klik, terus pakai titik koma ya, komputer saya pakai titik koma, mungkin ada beberapa komputer yang pakai koma, punya saya titik koma, indikasinya ini titik koma, jumlah saya yang mau tampilkan adalah misalkan 1 gitu. Nah, tutup kurung, enter. Nah, kita coba lagi, sama dengan left, saya pengen plat M nya yang muncul kan, left buka kurung, ini diklik, titik koma, jumlahnya 1, tutup kurung, enter. Ini ada yang salah? Nah, ini saya pakai koma, harusnya titik koma. Nah, dideret boleh. Jadi kalau misalkan datanya ratusan ribuan, buat satu rumus saja, terus habis itu dideret kayak gini, muncul semuanya. Berikutnya lagi ada plat tengah. Nah, ini untuk plat tengah, untuk menampilkan ini adalah fungsinya mid. Nah, berfungsi untuk mengambil teks huruf yang dari tengah, di tengah. Ya, sama dengan saya tadi, sama dengan mid, buka kurung sel, terus urutan teks keberapa, jumlah teks. Nah, kita coba, sama dengan mid, buka kurung, ini diklik, koma, terus jumlahnya berapa, ini urutan keberapa ya, jadi kita pengennya kan munculnya angka 2, 3, 4, 5. Ini kan kalau 2 itu urutan ketiga karena spasinya dihitung. Jadi n ke 1 spasi kedua, sedangkan 2 ini urutan ketiga. Ini urutan ketiga, gini. Maaf, titik koma. 3, titik koma. Nah, kita mau menampilkan berapa huruf? Ini kan 4 huruf. 1, 2, 3, 4. 4. Tutup kurung, enter. Nah, kita coba lagi, sama dengan mid, buka kurung, jadi diklik. Sekali lagi, titik koma, terus 4 ini urutan ke berapa? 4 ini urutan ketiga. Jumlah yang mau ditampilkan berapa? 4. Tutup kurung, enter. Ya, kalau sudah dideret boleh. Selanjutnya lagi ada plat belakang, sama dengan kita menggunakan rumus right karena dia paling kanan. Nah, right berfungsi untuk mengambil teks atau huruf dari kanan. Rumusnya hampir sama dengan yang left tadi ya, sama dengan right, buka kurung, alamat sel kuncinya diklik, terus koma atau titik koma, terus jumlah teks yang mau ditampilkan. Misalkan saya pengennya ini kayak gini, berarti nanti munculnya harusnya A, C, D gitu. Maka kita coba, sama dengan right, RIGHT, buka kurung, ini diklik, titik koma, jumlah yang mau ditampilkan 1. Apakah 2 bisa? Bisa. Misalkan ada plat sepeda motor yang belakangnya 2 gitu, atau 3, maka ini bisa diganti 2 atau 3. Saya enter, munculnya A. Saya ulang lagi, sama dengan right, RIGHT, buka kurung, diklik, titik koma, 1, tutup kurung, enter. Ini adalah operasi string untuk left, mid, dan right. Nah, berikutnya ada yaitu upper, lower, dan line. Upper itu berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Rumusnya adalah sama dengan upper, terus habis itu sel atau teksnya. Misalkan contoh seperti ini. Ini saya mau membuat huruf besar, maka contohnya adalah sama dengan kita ketikkan upper ini, buka kurung, kayak diklik, maka hurufnya harusnya besar ya. Kita coba lagi, sama dengan upper, ini buka kurung, ini diklik, tutup kurung, enter. Kita deret aja, maka hurufnya besar semua karena menggunakan rumus upper. Nah, kebalikannya adalah lower, berfungsi untuk mengubah huruf kecil semuanya. Sama rumusnya tadi, sama dengan lower, buka kurung, sel yang dibuat kecil itu diklik. Kita coba, sama dengan lower, buka kurung, ini diklik, tutup kurung, enter. Nah, kecil semua. Atau kita geret, atau mungkin lebih banyak, mungkin yang sebelahnya. Kita coba lagi, sama dengan lower, buka kurung, yang ini diklik, tutup kurung, enter. Itu dideret. Nah, yang berikutnya adalah len. Len itu berfungsi untuk menghitung jumlah hurufnya. Nah, rumusnya adalah sama dengan len, buka kurung, terus teksnya diklik. Kita coba, sama dengan len, buka kurung, terus ini diklik, ini boleh, tutup kurung, enter.
7, karena tulisan sekolah ini kan 7 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian juga dengan yang ini nanti munculnya adalah 3 karena 3 huruf. Kita deret aja ya. Mungkin suatu saat data ini diperlukan untuk mengambil atau kelanjutan dari rumus-rumus yang lain, biasanya seperti itu. Itu tadi fungsi teks. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk membahas fungsi time ya. Langsung saja, ada fungsi hour, minute, second, dan time. Hour itu berfungsi untuk menampilkan jam. Rumusnya adalah sama dengan hour, buka kurung, terus diklik selnya, terus tutup kurung, enter. Kita coba, sama dengan hour, buka kurung, ini diklik, terus tutup kurung, enter. Di darat bisa ya. Saya ulang aja, hour, buka kurung, ini diklik, tutup kurung, enter. Kita deret, ini jam 7, jam 8, jam 12. Demikian juga dengan menit. Menit rumusnya untuk menampilkan menit itu minute, sama dengan minute, buka kurung, ini diklik, tutup kurung, menitnya menit ke 0 karena ini 0. Saya ulang, sama dengan minute, buka kurung, ini diklik, tutup kurung, enter. Nah, kita geret. Detik boleh, sama dengan second. Second, buka kurung, klik sini, tutup kurung, enter. Kita geret. Nah, untuk waktu ini menggabungkan ya, menampilkan waktu, menggabungkan jam, detik, menit, dan detik. Caranya adalah ini nanti agak kebalik, sama dengan time, jam dulu, titik koma menit, titik koma detik. Kita coba, sama dengan time, buka kurung, ini hour dulu, hour saya klik, tuh hournya saya klik, terus titik koma, minute, minutnya diklik, terus titik koma, terus second, tutup kurung. Kalau sudah saya enter, maka jam ini berubah menjadi IMPM ya. Nah, saya ulang, sama dengan time, buka kurung, hour diklik, titik koma, menit diklik, titik koma, detik. Ya, kita geret. Ini adalah fungsi time. Berikutnya ada fungsi date. Untuk fungsi date ini ada day, month, year, dan date. Kita coba untuk menampilkan tanggal, rumusnya adalah day, sama dengan day, tak kurung, ini diklik, nah terus tutup kurung, enter. Saya deret langsung. Day, rumusnya kayak gini. Kalau bulan, month, month, sama dengan month, nth, tak kurung, kayak gini, diklik, nah terus ditutup kurung, enter. Kita geret, boleh muncul secara otomatis ya. Tahun juga begitu, tahun menggunakan year, sama dengan year, tak kurung, ini diklik, tutup kurung, enter. Itu juga. Nah, kalau tanggal lengkap ini menggunakan date date. Nanti tahun dulu, titik koma bulan, titik koma tanggal. Kita coba, sama dengan date date, tak kurung. Nah, yang diklik tahunnya dulu, titik koma bulan, bulannya dulu, terus habis itu tanggal, tutup kurung, enter. Nah, saya ulang, sama dengan date, tak kurung, ini diminta tanggal, tahun, titik koma, habis itu bulan, titik koma, habis itu tanggal, tutup kurung, enter. Di darat bisa. Itu adalah fungsi date, time, dan string. Itu untuk pengolah angka 3. Sekarang pengolah angka 4, yaitu fungsi if. Nah, fungsi logika if. Fungsi if adalah fungsi logika yang merupakan sekomponen fungsi yang berisi perintah-perintah untuk mengoperasikan data secara logika. Ada dua fungsi if, nanti fungsi if tunggal dan fungsi if ganda. Yang fungsi if tunggal itu satu alamat kunci, dua logika, dan satu rumus if.
Misalkan contohnya seperti ini misalkan ada sebuah tabel. Kalau nanti ini saya hapus dulu, misalkan ini ada keterangannya L laki-laki, jika di sini diketik L maka ini nanti munculnya tulisan laki-laki gitu ya di sini. Ini coba syarat logika, jika L maka keterangan muncul laki-laki, selain itu perempuan. Nah rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung alamat selnya kita klik nanti sama dengan syaratnya apa, DAP 2 tanda petik kalau sebuah huruf, kalau angka enggak, terus koma atau titik koma, terus hasilnya 1. Jadi kalau syarat ini terpenuhi maka dia akan muncul hasil 1 ini, DAP 2 tanda petik kalau sebuah huruf. Selain itu titik koma itu maka munculnya ada ini. Jadi kalau enggak memenuhi syarat ini maka dia akan muncul hasil 2. Kalau kita coba, misalkan di sini sama dengan if buka kurung, jika di sini ya kita klik ya alamat selnya ini, saat ini saya di sini sel, sama dengan, terus syaratnya apa? Syaratnya adalah tadi L ya. Jadi karena dia huruf maka DAP 2 tanda petik. Petiknya harus 2 kayak gini. Terus L, nggak boleh petik di satu dijajar gini, tidak boleh, tapi petik yang langsung 2. Nah, gini. Titik koma, maka titik koma ini jangan ada yang koma dan titik koma, maka hasilnya adalah tulisan laki-laki, tapi DAP 2 tanda petik, laki petik. Selain itu titik koma maka petik perempuan. Nah, jadi bacanya ini versi bacanya ada di sini, tapi ini saya baca di sini. Jika di alamat ini sama dengan muncul huruf L, maka menampilkan tulisan laki-laki. Selain itu perempuan. Itu kalau versi membaca bahasa Indonesianya. Kita enter. Nah, sini perempuan. Semuanya untuk sementara perempuan semuanya karena dia mengerjakan yang belakang. Nah, kecuali kalau ini saya tulis L lagi misalnya, itu P, ada L. Nah, ini data ini kalau ratusan akan mempercepat pekerjaan kita. Kita coba yang sebelah kanan itu ada D dan A, D dewasa, A anak. Angkanya hampir sama dengan yang tadi. Sama dengan if buka kurung, ini diklik. Sama dengan syaratnya kan D ya. Ya, DAP 2 tanda petik dulu D. Terus maka titik koma akan menghasilkan tulisan dewasa, tapi dipetik dulu. Dewasa, terus petik koma, selain itu anak, petik anak, itu kurung enter. Kalau ini saya ketikkan D maka dia berubah menjadi dewasa. Saya ulang lagi biar nggak bingung, mungkin seperti ini kita coba. Sama dengan if buka kurung, ini diklik, sama dengan kita coba D titik koma, maka dia akan menghasilkan tulisan dewasa kan. Terus titik koma, selain itu anak, tutup kurung. Ini kan nggak ada petiknya. Nah, ini bisa kita tambahi petik di sini. D-nya DAP 2 tanda petik, tulisan dewasa juga depan dan di belakangnya juga petik, anak pun juga gitu, depan dan belakang. Boleh seperti itu. Enter. Ya, kalau di deret sampai ratusan juga bisa. Nanti tinggal kita, oh itu ada dewasa, oh itu ada anak, oh itu ada dewasa. Mempercepat pekerjaan kita. Itu untuk fungsi logika if. Nah, sekarang ada fungsi logika if ganda. Nah, sebenarnya muncul ini tadi kalau kita lihat kan perempuan-perempuan terus gitu ya. Karena di sebelah sini belum kita ketikkan huruf L. Supaya tidak seperti itu sebenarnya adalah dengan cara, antara lain adalah dengan cara ini. Sama dengan ini rumusnya agak panjang ini. Nah, hampir sama sebenarnya antara yang tadi, cuman di 2 kali ya. Kuncinya adalah 1 alamat kunci, 2 logika, dan 2 rumus if. Ini misalkan syarat jika L laki-laki, terus jika P maka perempuan, selain itu tanda strip. Nah, jadi nanti kalau belum kita ketikkan tanda huruf L atau P maka dia munculnya adalah strip. Nah, rumusnya seperti ini. Jika if sel alamat sama dengan syarat, misalkan syaratnya tadi P, maka di titik koma hasilnya adalah laki-laki, koma laki,
if laki, jika alamat selnya sama dengan P nanti begitu, maka titik koma hasilnya adalah perempuan. Selain itu titik koma strip. Kita coba. Sama dengan if buka kurung, jika di sini saya ginikan dulu biar enggak. Sama dengan if buka kurung, jika di sini sama dengan L kayak tadi ya. Saya ginikan dulu, petik L boleh. Dapat dua tanda petik L, petik, maka dia akan titik koma menghasilkan laki-laki. Dapat dua tanda petik, koma lagi, if lagi ya, if kurung, ini diklik lagi, alamatnya sama ini, baik ini dan ini, karena kita mengantisipasi ini ditulis L atau P gitu ya. Sama dengan untuk syarat yang kedua adalah P tapi diapit dua tanda petik P petik, maka munculnya perempuan tapi diapit dua tanda petik perempuan, petik lagi. Selain itu strip tapi petik kurung, enter. Nah, ini ada yang kurungnya ada yang belum, kurungnya kurang ini. Nah ini bisa, kurungnya ada dua memang karena nutup yang ini dan yang buka kurung yang ini gitu ya. Ini saya tengahkan gini. Nah sebelum kita bisa delete ini, sebelum diketikkan huruf L atau P maka dia tidak akan muncul, masih munculnya adalah strip. Dia mengerjakan yang terakhir, strip. Kita coba P L P, maka muncul secara otomatis kalau di sebelah kirinya sudah diketikkan huruf L atau P. Selain huruf L dan P maka munculnya adalah strip ya. Baik, selanjutnya adalah yang ini. Kita coba yang BIA biar nggak bingung, versi yang kedua jadi misalkan ini ada syarat B bapak, I ibu, terus A anak, maka sama dengan if buka kurung, ini diklik, jika ini adalah B maka dia munculnya tulisan bapak, koma lagi, if lagi buka kurung, jika di sini sama dengan I titik koma maka munculnya tulisan ibu, selain itu anak, tutup kurung. Ingat dia harus dihapus dua tanda petik. Kalau saya enter, nah dia hasilnya seperti itu, maka ini dikasih petik depan B, belakang B petik, depan bapak sama belakang bapak, terus I depan belakang si ibu, I depan belakang juga, anak juga gitu, depan sama belakang. Yes, nah ini munculnya anak. Kita deret. Tadi cuman kurungnya kurang belakang ya. Kita coba, itu ada bapak, ada ibu, bawa anak. Nah itu adalah fungsi if ganda. Selanjutnya adalah fungsi if n. Ini menggunakan dua alamat kunci, dua logika. Yang keduanya harus terpenuhi. Misalkan contoh penggunaan lab ini. Jika kelas 10 dan jurusan IPA maka boleh memakai lab. Selain itu tidak boleh. Agak panjang, rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan if buka kurung n buka kurung sel sama dengan, terus syaratnya itu adalah yang syarat pertama kan kelas 10, koma atau bacanya dan gitu. Terus jurusannya sel yang kedua diklik, terus jurusan logika yang kedua ini adalah jurusan IPA. Hasilnya adalah boleh dipakai. Selain itu titik koma tidak boleh dipakai. Kita coba. Sama dengan if buka kurung n dan buka kurung yang ini sel 1 sama dengan kelas 10 tapi dihapus dua tanda petik. Titik koma mungkin dan di sini dulu kalau bacanya. Sama ini diklik. Nah, dan ini sama dengan IPA ya, jurusan IPA tapi dipetik. Nah, terus tutup kurung, terus titik koma, maka hasilnya adalah boleh pakai, tapi dihapus dua tanda petik. Boleh pakai. Selain itu tidak boleh, tapi dihapus tanda petik. Tidak boleh. Titik kurung. Nah, enter. Hasilnya boleh pakai kalau dia jurusan IPA. 10 IPS tidak boleh pakai karena yang boleh hanya, jadi kedua fungsi fn itu kedua ini harus terpenuhi.
IPA kelas 10, kelas 10 IPA. 11 IPA tidak boleh karena dia kelas 11, 11 IPS tidak boleh karena dia jurusan IPS dan kelas 11. Kelas 12 IPA tidak boleh karena dia kelas 12, apalagi 12 IPS. Ada lagi yang berikutnya yang mungkin kadang sering dipakai adalah fungsi if or. If or ini hampir sama dengan if and, menggunakan dua alamat kunci, tapi salah satu logikanya terpenuhi maka dia akan menghasilkan hasil satu ya. Contoh, jika logika kelas 10 atau kelas jurusannya IPA, maka boleh pakai, selain itu tidak boleh. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi, sama dengan if buka kurung or, terus habis itu sel, terus alamat selnya, terus syarat logika 1 tadi kan kelas 10, terus sel yang kedua ini adalah jurusan, kolom jurusan, ini adalah jurusannya sama dengan IPA, maka menghasilkan hasil 1 tulisan boleh dipakai, sedangkan hasil ini adalah tidak boleh dipakai. Kita coba, sama dengan if buka kurung or, buka kurung, ini diklik, sama dengan kelas 10, tapi diambil dua tanda petik, atau ini diklik, sama dengan petik IPA, petik tutup kurung titik koma, maka menghasilkan tulisan boleh dipakai. Terus petik, selain itu tidak boleh, ditutup tanda petik, tutup kurung, enter. Ini hasilnya boleh dipakai karena dia jurusan kelas 10 dan jurusan IPA. 10 PS boleh pakai, boleh karena dia kelas 10, jadi salah satu terpenuhi, dia akan menghasilkan hasil 1. 11 IPA boleh pakai, boleh karena dia jurusan IPA. 11 IPS boleh, tidak boleh karena dia bukan kelas 10 dan bukan jurusan IPA. 12 IPA boleh, boleh karena dia jurusan IPA. 12 IPS tidak boleh karena dia bukan kelas 10 dan bukan jurusan IPA. Nah, itu adalah fungsi if. Ada if or, yang ini tadi if and, dan yang ini tadi ada if tunggal dan if ganda. Itu untuk pertemuan pengolah angka yang keempat. Selanjutnya adalah fungsi baca tabel. Nah, biasanya kalau if rumus if-nya itu terlalu panjang, misalnya syaratnya ada 3-5 syarat, atau tadi kan 2 syarat logika, 3 syarat logika, kita menggunakan if 1 atau if 2 gitu ya. Tapi kalau banyak, maka kita menggunakan yang ini, VLOOKUP, lookup, fungsi baca tabel. Jadi memang rumusnya itu membaca tabel. Pertama ada VLOOKUP, rumus membaca tabel yang berbentuk vertikal ke bawah, jadi tergantung dari tabel tetapnya ini. Misalkan saya punya seperti ini tabel tetapnya, ada list, ada nama yang berbentuk vertikal ke bawah gitu datanya. Nah, ini ada saya punya sebuah data daftar hadis. Nanti kalau saya ngetikkan listnya, maka nama siswanya akan muncul secara otomatis. Maka langkahnya adalah, nah rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, terus buka kurung, terus kunci selnya diklik, terus titik koma, habis itu blok tabel tetap, blok tabelnya ini, terus ditekan F4 pada keyboard, terus titik koma, kolom yang mau ditampilkan yang mana, terus titik koma, false. Kita coba, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, di sini kita klik, nah terus titik koma, terus kan blok tabel, berarti ini tabelnya di blok ini semuanya boleh, dari list awal sampai nama terakhir. Terus kita tekan F4 biar absolut, biar tetap, F4, nah sehingga muncul dolar-dolar secara ini, biar nanti kalau di deret itu pengeblokannya tetap di sini, tidak ikut turun. Habis itu titik koma, habis itu kolom yang mau ditampilkan, kan kolom kedua ya, nama ya, kolom ini sini kolom ke 1, nama ini kolom kedua dari pengeblokan tadi, kolom kedua, titik koma, false, false ini boleh, terus tutup kurung, enter. Munculnya NaNA dulu, nah
Tapi kalau kita ketikkan di sini misalnya, oh itu yang hadir 2002, nah maka namanya muncul secara otomatis. Kita coba satu kali lagi, yang di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung, ini diklik alamat ini yang menjadi kunci, titik koma, blok tabel tetap. Ya, tabel tetap ini boleh ditaruh di sheet yang lain sehingga nggak kelihatan seperti ini, bisa tinggal klik aja sheetnya, terus kita cari tabelnya, terus di blok kayak gini. Jangan lupa ditekan tombol F4 ya, yang deretan F1, F2, F3 di atas keyboard itu. Kita pilih yang F4 biar absolut atau muncul dolar-dolar seperti ini. Titik koma, kolom ke berapa? Kolom kedua. Titik koma, false, diketik boleh, tutup kurung, enter. Nah, ini sampai deret boleh banyak. Misalkan oh itu 204, 205, 2003, muncul secara otomatis. Itu adalah rumus VLOOKUP. Berikutnya ada rumus HLOOKUP. Ini rumus membaca tabel yang berbentuk horizontal ke samping seperti ini. Misalkan tabelnya menyamping seperti ini. Nah, ini misalkan saya rubah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita coba yang di sini. Maka rumusnya hampir sama dengan yang tadi sebenarnya, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, selnya diklik, terus titik koma, terus tabelnya di blok, habis itu titik koma, ditekan F4 juga, terus titik koma, terus baris ke berapa yang mau ditampilkan, terus ketik false. Kita coba sama dengan di sini ya, kita klik di sini sama dengan HLOOKUP, buka kurung, terus ini diklik, terus titik koma, terus kita blok ini sampai sini, terus ditekan F4 kayak tadi, terus titik koma, baris kedua, koma, false, jurusan 10 IPS. Ini di direct juga bisa. Jadi kalau ini mau saya hapus, maka muncul seperti ini. Misalkan saya ulang lagi, yang masuk adalah 2003 misalkan, 2005 misalkan, 2001. Nah, maka muncul dengan sendirinya. Ini mempercepat pekerjaan kita, gitu ya. Ini ada contoh lain. Nah, misalkan di sebuah supermarket seperti ini. Ini ada tabelnya. Misalkan kode barang ini berupa huruf atau berupa angka, kayak kode angka-angka gitu boleh. Cuman kalau mau memudahkan toko-toko kecil, kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan saya coba rumusnya tadi adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode barang saya klik, titik koma, habis itu di blok tabelnya kayak gini. Nah, terus F4, terus titik koma, kan kolom kedua ya, satu, ini nama barang kolom kedua, titik koma, false, klik, tutup kurung, enter. Munculnya enak-enak, sampai banyak boleh. Kita tes saja, misalkan ada yang beli, oh ini minyak Bimoli, MIB, muncul minyak Bimoli. Ini harganya ya. Kalau saya kurang harga, ini saya tambahi. Nah, misalkan ini harga. Nah, untuk harga kita coba kayak tadi, cuman kolomnya nanti kolom ketiga. Kita coba sama dengan VLOOKUP, tak kurung, ini kita klik, terus titik koma, blok tabel, terus ditekan F4, terus titik koma, kolom ketiga, terus titik koma, terus false, tak kurung, enter. Yang muncul kita blok sampai bawah, deret sampai bawah. Misalkan buahnya berapa, terus mungkin ini total gitu ya. Kita kembangkan seperti ini. Untuk ini jumlah ini berarti sama dengan
ini harga di bintang ini ya. Kalau untuk kita delete kayak gini ya, jadi misalkan kita hapus saja, misalkan ada yang beli ya, Indomie sedap IS, dia beli 10 20.000, dia beli minyak gula 1 kilo, kita kodekan seperti ini, muncul seperti ini, dia beli 5 kilo, dia beli minyak Vilma, dia beli 1 misalnya. Kita coba untuk sum di total, nanti kalau dirasa mengganggu yang NA nya maka dihapus. Oke, NA nya nggak bisa, ini dihapus. Nah, totalnya seperti ini. Ini adalah contoh di supermarket atau toko-toko kecil ya, di warung-warung. Kalau misalkan belum menggunakan program, kita bisa menggunakan Excel ini. Contoh lain adalah ini counter HP. Ini ada, saya copy di sini ya. Misalkan ini sama dengan VLOOKUP, sama kayak tadi, VLOOKUP buka kurung, kodenya ini, terus titik koma, terus di blok kayak gini semuanya. Jadi jangan lupa ditekan F4, titik koma, kolom ke berapa untuk menambahkan nama kartu, ini kolom kedua, titik koma, false, tutup kurung, enter. Ini lagi ya, kita keret. Untuk harga juga seperti itu tadi, sama dengan VLOOKUP, kuncinya tetap di kode kartu, titik koma, terus di blok kayak gini, terus ditekan F4, titik koma, 3, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, kita coba misalkan, ada yang beli AS5, muncul seperti itu. Ada yang beli Tri10, ada yang beli AM310, maka muncul secara otomatis. Baik, itu tadi beberapa hal yang kita pelajari di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah-salah kata atau salah-salah ucap. Pesan saya, jaga diri, jaga kesehatan, dan biar tetap sehat, tetap sholat biar selamat dunia akhirat. Jangan lupa diklik subscribe, like, and share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.